sekalipun saudara belum menikah. Kalau saudara melakukan hubungan seks dengan pacar, itu masih bagian dari perzinahan. Oh, tapi kan Pak Tony ini pacar saya, Pak. Tunangan, Pak. Yes. Tapi engkau belum diresmikan oleh Tuhan. Engkau belum diberkati oleh Tuhan. Engkau gak punya hak begitu. Itu masih bagian dari perzinahan. Tapi kan Pak Tony ini sudah tunangan loh, Pak. Ini kan sudah bicarakan gedungnya nanti di mana, cateringnya mau pakai saksang atau mau pakai B1, juga tuhornya sama. Sekalipun engkau sudah persiapkan itu, engkau belum berhak untuk melakukan hubungan seks. Maka itu masih termasuk kategori zinahan. Para pria yang pergi ke WTS juga bagian dari perzinahan. Saudara yang belum menikah masih lajang karena belum melaku. Lalu pergi engkau melampiaskan hawa nafsu hasrat untuk WTS, perzinahan. Suatu saat ada seorang dokter spesialis kulit dan alat kelamin. Dia cerita, ya, saya heran loh lihat orang-orang Kristen sekarang ini. Loh kenapa, Bu? Kasihan saya itu, Pak. Banyak orang Kristen datang ke sini. Dan penyakit mereka bukan masalah kulit, tapi masalah alat kelamin. Ada yang sudah busuk lah alat kelaminnya. Ada yang sudah hampir mau putus. Rata-rata mereka orang Kristen. Itu gambaran. Banyak loh orang Kristen melakukan perzinahan. Ini baru kita bicara masalah perzinahan seks loh. Belum lagi kita bicara nanti perzinahan yang lain. Banyak loh. Ini menandakan bahwa kita minim mengajarkan, mengkhotbahkan tentang masalah perzinahan di gereja. Yang kedua, arti perzinahan itu juga menyangkut di hati dan pikiran. Nih, maka Yesus dalam Matius pasal 5, 27 sampai 28 memperluas arti makna jangkauan daripada perzinahan itu dengan mengatakan, memandang lawan jenis saja, memandang loh Bapak Ibu, memandang. Berarti masih sebatas penglihatan kan. Tapi lewat pandangan itu langsung turun ke hawa nafsu untuk melakukan hubungan seks dengan pria atau laki-laki itu. Itu sudah masuk berzina. Sekalipun tidak pernah melakukan real hubungan seks itu. Tetap berzina. Karena bagi Yesus perzinahan itu bukan hanya bicara tentang tindakan, perbuatan saja. Tapi niat-niat di hati, pikiran, perasaan, mata. Itu sudah bagian dari perzinahan. Untuk itulah Yesus mau mengatakan kepada kita, jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga matamu, jaga perasaanmu, jaga mulutmu, jaga kupingmu, jaga hidungmu, jaga tanganmu, jaga kakimu, jaga totalitas hidupmu. Supaya tetap hidup di dalam kekudusan. Jadi hati-hati. Bapak Ibu, perzinahan itu, dosa perzinahan itu bukan hanya sekedar karena melakukan hubungan seks secara langsung, enggak. Baru niat aja. Di hati pikiran perasaan kita. Itu sudah masuk kita jatuh dalam dosa perzinahan. Perzinahan itu juga bicara tentang perceraian dan pernikahan kembali. Nah ini nih Bapak Ibu. Suami masih hidup. Istri masih hidup. Okay? Lalu dia ceraikan. Lalu dia pecat suaminya istrinya. Lalu menikah lagi dengan orang lain. Itu juga bagian dari perzinahan. Si hamba setan
yang memberkati pernikahan kedua yang latar belakangnya oleh perceraian. Dia juga ikut bertanggung jawab, melegalkan, mengizinkan, membiarkan, melindungi perzinahan itu. Maka itu dasar saya katakan. Mereka itu nggak layak disebut hamba Tuhan, tapi hamba setan. Nanti ini yang saya kupas dalam nanti masalah ini juga. Markus pasal 10 ayat 11 sampai 12. Dan Lukas 16 ayat 18 menegaskan itu panjang lebar kayak gitu. Memang ini yang kita syukuri dengan kita punya kita perjanjian baru dan kita perjanjian lama. Perjanjian lama memberikan dasar, fondasi prinsip tentang perzinahan khususnya. Tetapi perjanjian baru memperluas jangkauan arti perzinahan itu. Sehingga kita makin sempurnalah pemahaman kita tentang apa itu perzinahan dan semakin sempurna pula kita menjaga diri kita supaya tidak pernah terlibat dengan perzinahan, baik perzinahan di hati pikiran dan juga perzinahan secara seksual. Ini banyak, ada beberapa jenis perzinahan dalam Alkitab. Yang pertama perzinahan fisik. Kontak badan kan ini Bapak Ibu. Atau perselingkuhan. Hal ini dilakukan orang yang sudah menikah, lalu dia berselingkuh, melakukan hubungan seks dengan suami orang lain atau dengan istri orang lain. Tapi ini juga bisa dilakukan oleh seorang anak muda yang belum menikah loh. Ya, dia melakukan hubungan seks dengan pacarnya ataupun juga calon tunangannya, itu masih masuk kategori perzinahan karena belum diberkati. Sekalipun itu pacarnya, sekalipun itu tunangannya, itu masih bagian dari perzinahan. Karena belum diberkati oleh Tuhan, belum diberikan restu oleh Tuhan, belum disahkan oleh Tuhan. Sama. Muda-mudi yang pergi ke WTS tadi. Suami yang pergi ke WTS. Dan kalau di masa perkotaan, ada juga istri-istri yang mencari pria-pria untuk jadi pemuas nafsunya. Banyak kok itu. Itu juga bagian dari perzinahan. Maka ditegaskan dalam Keluaran pasal 20 14, jangan berzina. Kata jangan itu perhatikan pantangan. Larangan. Haram. Jangan itu artinya apa? Tidak boleh. Wajib untuk kita jauhi kan. Maka kalau orang berzina, ini dasar saya katakan tadi, dia sedang melawan Tuhan. Karena Tuhan bilang jangan. Tapi dalam tindakan dan perbuatan kita lakukan. Imam pasal 20 10 menegaskan hal itu lalu diperluas arti pemaknanya di dalam Baltis pasal 5 ayat 27 sampai 28. Contoh, Raja Daud berzina dengan Bathsheba, istri sang jenderalnya Uria. Dicatat dalam 2 Samuel 11 ayat 2 sampai 4. Itu adalah dosa. Jauh di hadapan Tuhan. Itu adalah bentuk perlawanan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah melawan prinsip monogami. Satu istri untuk satu suami. Maka Daud pun harus dihukum. Harus disangsi oleh Tuhan. Maka tidak akan ada tindakan perzinahan yang pasti ya tidak disangsi atau tidak dihukum. Enggak, pasti dihukum oleh Tuhan kok. Tidak ada tindakan perzinahan yang makin mempermudah tangan Tuhan memberkati. Yang makin mempermudah tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita enggak ada. Tapi perzinahan itu mempersulit. Bahkan menghancurkan berkat Tuhan yang sudah pernah Tuhan berikan. Tuhan tarik kembali. Yang kedua, perzinahan dalam hati, dalam kita. Matius 5 ayat 28, Yesus mengajarkan. Perzinahan itu tidak hanya sebatas kontak badan, kontak fisik, atau hubungan seks. Tapi perzinahan itu juga bisa terjadi jikalau hati dan pikiran, perasaan, bahkan penglihatan kita
sudah merencanakan, sudah membayangkan untuk berselingkuh, untuk melakukan hubungan dengan seseorang yang kita lihat. Maka Matius pasal 5 ayat 8 mengatakan, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya. Mengingininya maksudnya apa? Pria yang memandang perempuan mengingini artinya apa? Melakukan hubungan seks di hati pikiran. Walaupun dalam tindakan. Itu sudah bagian dari perzinahan. Seorang wanita. Ini hati-hati juga para wanita ini. Engkau sudah punya suami. Tapi yang ada di hati dan pikiranmu adalah Ari Wibowo. Dalam melakukan hubungan seks pun yang ada di hati dan pikiranmu adalah orang lain. Itu bagian perzinahan itu. Sama. Suami-suami. Engkau sedang melakukan hubungan seks dengan istrimu. Tapi yang ada di bayangan, ada di hati dan pikiranmu adalah istri orang. Artis. Itu juga bentuk perzinahan loh. Karena itu masuk ranah hati kan itu. Dan itu melawan firman Tuhan, bentuk dosa loh Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Sekalipun artinya sifatnya fantasi seksual dengan orang itu. Ini bagaimana Pak? Dengan gambar film porno. Nanti akan kita kupas tuntas itu juga. Apa yang jelas itu juga bagian dari perzinahan. Yang ketiga, perzinahan atau perjabulan seks sebelum nikah. Berarti ini saudara yang masih lajang kan. Tapi sudah ya melakukan hubungan seks secara badan dengan pacar saudara. Atau juga dengan perempuan lain. Atau juga dengan wanita tunasusila. Itu juga bagian daripada perzinahan. Yang disebut dengan istilahnya amoralitas seksual. Jadi jangan kita menganggap, wah saya kan pergi ke WTS kan saya bayar. Layanannya dia juga saya bayar. Dia dapat uang. Iya, engkau bayar. Tapi engkau sedang membayar untuk berbuat dosa. Lucu kan itu. Engkau bayar supaya engkau dihukum Tuhan. Engkau bayar supaya engkau dimarahin oleh Tuhan. Maka saya kira, kenapa terus Tuhan izinkan berbagai penyakit? Salah satu contohnya saja, HIV/AIDS. Belum ada vaksin yang permanen, yang pasti total. Bisa menyembuhkan penyakit HIV/AIDS. Saya melihat dari perspektif firman Tuhan, itu sengaja Tuhan izinkan, belum Tuhan kasih hikmat bagi manusia untuk menemukan itu. Menemukan vaksin HIV/AIDS yang permanen, yang tetap. Mengapa? Karena kalau itu ditemukan, potensi laki-laki dan wanita melakukan perzinahan sangat tinggi. Maka saya lihat ada peran Tuhan untuk memaksa orang kebenaran berhenti dari perzinahan dengan ke WTS ya, atau dengan perempuan berhenti kalau enggak akan mengalami sakit penyakit. Ini penting dipahami saudara-saudara. Satu saat saya minta tolong sama mantan mahasiswa saya. Dia sedang tugas di daerah Indonesia Timur. Saya nggak usah sebut nama daerahnya lah. Tapi nanti Bapak Ibu bisa paham lah yang saya maksud. Dia tugas PTT di sana. Tapi menurut survei yang selalu saya baca, tingkat penularan HIV/AIDS di kota itu, di daerah itu sangat tinggi. Lalu saya mau menguji hasil survei ini benaran nggak sih atau hoax gitu. Nah, karena mantan mahasiswa saya ini lagi tugas praktek di sana, PPT di sana, saya minta tolong ke dia. Coba kamu tanya dulu kepada pasien-pasienmu, berapa persen mereka yang mengalami atau sudah terjangkit dengan penyakit HIV/AIDS. Saya minta tolong ya, karena saya butuh informasi itu. Saya kasih waktu 1 bulan lah, kamu coba wawancarai. Langsung dia jawab, Bang Tony nggak usah pakai waktu lama bang. Dia ke saya, maksudnya gimana?
Kelamaan kalau abang minta saya 1 bulan untuk mewawancarai pasien saya. Nggak usah sekarang saya jawab. Loh, maksudnya gimana ini saya bilang? Iya, jawaban dari pertanyaan abang saya jawab sekarang. Benaran jawabanmu? Benaran. Kau wawancarai? Sudah. Udah berapa lama? Bertahun-tahun. Apa hasilnya? Bang, di kota saya ini, di tempat saya PTT ini, anak-anak pun juga sudah banyak teridap penyakit HIV. Sebentar dulu, usia berapa itu? Masih anak-anak, Bang. SD, paling rendah. Sudah banyak. Masuk kelompok SMP, SMA, lebih banyak lagi. Orang tua, banyak pula. Dasarnya. Apa penyebabnya? Sehingga mereka di situ sudah banyak mengidap penyakit HIV. Bang, di sini seks bebas luar biasa bebasnya. Dari anak kecil, remaja, pemuda, orang tua di sini pasar bebas melakukan hubungan seks. Sekalipun ada kondom, justru sisi lain ada dampak negatifnya. Apalagi kalau kondom itu dijual di sembarangan, anak kecil gampang membelinya. Sehingga segampang itu pula dia dapat melakukan hubungan seks. Itu jawaban dia ke saya. Maka saya bilang, berarti data statistik yang saya baca itu bukan hoax, tapi kebenaran. Bapak Ibu, daerah yang disurvei oleh mantan mahasiswa saya tadi mayoritas Kristen. Mayoritas Kristen. Sangat memprihatinkan alias memalukan. Kenapa terjadi hal-hal yang seperti itu? Karena minim diajarkan, dikotbahkan oleh para pendeta-pendeta tentang apa itu perzinahan. Dan juga apa sebab akibat yang ditimbulkannya. Apa sanksi dan hukumannya. Makanya etika perjanjian lama. Di awal saya katakan tadi. Banyak ditinggalkan.